Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film fantasi yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian demi mencari obat untuk anaknya. Tapi ternyata bosnya yang licik memanfaatkan untuk mengembangkan Sharktopus, sebuah monster yang membuat kekacauan. Bagaimana kisah serunya? Mari simak videonya sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang menakuti kedua anaknya dengan cerita kemunculan monster laut. Tetapi anak-anaknya tidak percaya dan malah mengejeknya. Kemudian anak-anak itu bermain di tepi pantai dan melemparkan batu ke laut. Dan tiba-tiba banyak hiu mengepung di permukaan laut dan seekor gurita raksasa muncul. Si ayah yang melihat hal itu langsung berlari untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi sayang, mereka tak sempat menghindar saat gurita raksasa itu jatuh ke tepi pantai. Lalu kemudian datang Bos Chen, Dr. Fan, serta ahli biologi dan beberapa ilmuwan lainnya untuk memeriksa bangkai gurita tersebut. Lalu Dr. Fan dan kedua ilmuwannya masuk ke dalam tubuh gurita dan menemukan telur yang belum menetas. Tetapi ternyata telur-telur tersebut telah mati. Mereka juga menemukan seekor hiu berbadan gurita. Saat mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut, monster tersebut tiba-tiba bangun dan mulai mengejar mereka. Para ilmuwan yang berada di sana mulai panik dan mencoba untuk melarikan diri. Hingga akhirnya si monster mengejar mereka sampai keluar dari dalam tubuh gurita tersebut dan menyebabkan kekacauan di tempat tersebut. Si monster kemudian menyerang salah satu ilmuwan yang tak sempat melarikan diri. Untungnya sebelum ia berhasil menelan si ilmuwan, monster tersebut tiba-tiba pingsan. Dan setelah diperiksa, ternyata monster itu sudah mati. Kemudian Dr. Fan menemukan lagi satu telur monster yang ternyata masih hidup. Dan Bos Chen ingin bereksperimen menggunakan telur itu untuk menemukan penemuan baru. Tetapi Dr. Fan menolaknya karena takut menjadi bencana bagi umat manusia. Bos Chen lalu menjelaskan kalau percobaan pada monster tersebut berhasil, maka Dr. Fan bisa membantu anaknya yang menderita penyakit aneh. Namun Dr. Fan tetap menolaknya dan kembali ke rumah. Malam harinya saat ia sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba Dr. Fan dibius oleh seseorang. Dan saat ia terbangun, Dr. Fan sudah berada di laboratorium sebuah kapal pesiar. Ternyata hal ini dilakukan oleh Bos Chen karena ia ingin Dr. Fan melakukan eksperimen pada monster tersebut. Dan untuk melancarkan aksinya, Bos Chen menggunakan anak Dr. Fan untuk mengancamnya. Selain itu, Bos Chen juga menemukan fakta tentang anaknya Dr. Fan yang sedang sekarat. Dan salah satu harapan bagi kesembuhannya ada pada cairan otak monster tersebut. Dr. Fan kini dihadapkan pada keputusan yang sulit di mana ia harus melanjutkan eksperimennya atau membiarkan anaknya mati. Bos Chen kemudian meninggalkan lab dan Dr. Fan akhirnya memutuskan untuk melakukan eksperimen terakhir kalinya. Setelah itu, Dr. Fan bersama dua ilmuwan lainnya segera menyiapkan alat untuk mengambil cairan dari otak monster itu. Setelah misi berhasil, Dr. Fan memutuskan untuk melenyapkan monster tersebut untuk mencegah kekacauan di masa depan. Namun ternyata monster itu dengan cepat menjadi agresif dan melilit tangan si ilmuwan. Dr. Fan lalu mencoba menyuntikkan serum penetral untuk membunuh monster tersebut. Namun ternyata mereka terlambat dan sudah tidak bisa dikendalikan. Karena monster itu semakin besar, akhirnya wadah kacanya pun pecah. Melihat kejadian ini, mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, kedua ilmuwan tersebut berhasil ditangkap. Sementara itu,
Dr. Van berhasil keluar dari lab dan mengunci monster itu di dalam. Si monster yang lapar lalu menatap Dr. Van dan memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat yang bersamaan, di luar ada sekelompok polisi yang diam-diam masuk ke dalam kapal untuk menangkap Bos Chen karena eksperimen ilegalnya. Agen Fei kemudian menyuruh 2 agen untuk berjaga di luar dan membawa 2 agen lainnya untuk masuk ke dalam. Bos Chen yang sedang berada di sebuah pesta mengumumkan keberhasilannya dalam membuat biofarmasi baru. Mereka juga dapat membantu menyembuhkan penyakit manusia dan menjanjikan untuk membawa manusia memasuki era baru bersama-sama. Sementara itu, Agen Fei dan timnya kini telah menemukan keberadaan Bos Chen dan ingin segera menangkapnya. Namun rencana mereka terganggu oleh kedatangan Dr. Van yang ternyata merupakan mantan pacar Agen Fei. Dr. Van lalu melaporkan apa yang terjadi pada monster tersebut. Tetapi ternyata hal ini memang sudah direncanakan oleh Bos Chen. Lalu si DJ mulai memainkan musiknya untuk meramaikan suasana. Saat semua orang tengah asyik dengan musiknya, Agen Fei dan tim berhasil menangkap Bos Chen. Sementara si monster mulai masuk ke dalam pesta dan mulai membunuh orang-orang. Dr. Van yang mulai merasa adanya keanehan berusaha untuk memberikan peringatan untuk menghentikan pesta. Namun ternyata orang-orang tak mempercayainya hingga akhirnya monster itu muncul dan membunuh si DJ. Melihat hal itu, semua orang menjadi panik dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi dengan cepat monster tersebut berhasil menangkap beberapa orang. Sementara itu, Agen Fei dan yang lainnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dapur. Saat semua orang bertanya-tanya tentang kemunculan monster tersebut, Dr. Van menjelaskan kalau hal ini disebabkan oleh eksperimennya yang disuruh oleh Bos Chen. Ia juga menambahkan kalau Bos Chen telah menipunya dengan mengubah serum penetralisir dengan serum evolusi yang membuat monster tersebut berubah dalam beberapa jam. Bos Chen lalu mengakui tindakannya tersebut karena ia ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari biofarmasi monster itu. Dan ternyata monster itu diam-diam telah memasuki dapur dan menggunakan tentakelnya untuk menangkap salah satu agen dan langsung membunuhnya. Semua orang yang berada di sana mulai panik, sementara para agen menembaki monster tersebut dengan membuat celah supaya mereka bisa melarikan diri. Agen Fei dan Dr. Van kemudian pergi ke lab, sementara yang lain mencari tempat aman. Saat Agen Fei dan Dr. Van tiba di ruang penyimpanan makanan, ternyata monster itu juga ada di sana dan memakan semua makanan yang ada. Dr. Van lalu mengatakan kalau monster itu masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak makanan. Mereka kemudian menggunakan seekor ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, mereka pun mencoba untuk bergerak secepat mungkin. Lalu tanpa disengaja, tangan Dr. Van terkena serpihan kaca dan mengeluarkan darah karena terlalu fokus memperhatikan monster tersebut. Hal ini langsung menarik perhatian si monster. Beruntung mereka berdua berhasil bersembunyi dan meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, para agen yang membawa Bos Chen pergi tiba-tiba diserang oleh si monster. Kekacauan pun terjadi karena salah satu agen tertangkap oleh si monster dan agen yang lain diserang oleh anak buah Bos Chen. Setelah itu, Bos Chen pergi ke ruangan kapten dan menemukan anaknya Dr. Van. Ia lalu menghubungi Dr. Van dan menyuruhnya untuk mengambil cairan dari otak monster tersebut dalam waktu 20 menit. Jika tidak, ia akan membunuh putranya. Mendengar hal itu, Dr. Van langsung memutuskan untuk mencari si monster. Namun, Agen Fei mencoba untuk menghentikannya karena dianggap terlalu berbahaya. Tanpa disengaja, Dr. Van menyebutkan nama anaknya yang bernama Xiaolong. Agen Fei yang mendengar nama tersebut langsung menyadari kalau Xiaolong adalah anaknya.
karena saat mereka masih pacaran, mereka berdua pernah berjanji jika memiliki anak akan diberi nama Xiaolong. Setelah mengetahui hal itu, agen Fei langsung membuat rencana untuk memancing si monster ke ruangan nitrogen untuk membekukannya, supaya mudah mengambil cairan dari otaknya. Setelah semuanya berhasil, mereka berencana untuk menggunakan serum penetralisir untuk membunuh si monster. Kemudian mereka mulai memancing si monster untuk masuk ke ruangan tersebut. Si monster pun mulai menyerang mereka. Untungnya mereka berdua berhasil menghindari dan membuka nitrogennya. Tetapi sebelum mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, si monster datang dan berniat membunuh mereka. Namun untungnya suhu ruangan mulai dingin dan membuat si monster jadi beku. Dokter Van yang melihat hal itu langsung mengambil cairan dari otak monster tersebut. Tapi mereka tak sempat menyuntikkan serum penetralnya karena kehabisan waktu dan suhu ruangan terus menjadi dingin. Setelah itu mereka berniat untuk tak memberikan cairan tersebut pada Bos Chen. Tapi ternyata Bos Chen memasang bom waktu di badan Xiaolong untuk mengancam mereka. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun menyerahkan cairan tersebut pada Bos Chen. Namun tiba-tiba si agen wanita muncul dan menyerang Bos Chen untuk membantu mereka. Sementara itu, di ruangan nitrogen suhu mulai normal kembali dan menyebabkan badan si monster mulai mencair. Dan si monster pun kembali bergerak, kemudian langsung menangkap Bos Chen menggunakan tentakelnya. Di sisi lain, bom waktu yang menempel di Xiaolong mulai aktif. Untungnya agen Fei berhasil melepaskannya dan melemparkan bom itu ke ruangan mesin, hingga menyebabkan ledakan besar dan berhasil membunuh si monster. Namun sayangnya, akibat ledakan tersebut, mesin kapal jadi rusak dan kabin mengalami kebocoran. Kapal menjadi hilang kendali dan menabrak sebuah batu yang menyebabkan posisi kapal menjadi miring 90 derajat. Saat mereka semua sedang bertahan di keadaan tersebut, tiba-tiba monster yang jauh lebih besar muncul. Saat mereka sedang bertahan di keadaan tersebut, tiba-tiba monster yang jauh lebih besar muncul. Saat semua orang yang selamat berusaha memanjat ke puncak kapal untuk bertahan hidup, tiba-tiba si monster menggunakan tentakelnya untuk menangkap seluruh kapal. Dan saat monster sedikit lengah, si agen wanita melompat dari kapal dan menusuk mata si monster. Hal ini menyebabkan si monster jatuh ke laut. Tapi dengan cepat ia kembali naik ke atas kapal dan menyebabkan kemiringan yang sangat tajam. Semua orang pun panik berusaha untuk bertahan hidup. Melihat kekacauan itu, Dr. Van memutuskan lompat ke dalam mulut monster untuk membunuhnya dengan menyuntikkan serum penetral ke dalam mulutnya. Tanpa menunggu lama, akhirnya serum penetralisir tersebut berfungsi dan berhasil membunuh si monster. Sementara itu, agen Fei dan Xiaolong yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa pasrah dan menangis.
Dan berakhirlah pembahasan cerita pada video kali ini. Kesimpulannya, jangan suka bereksperimen jika tidak mau dimakan monster. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.